Mike Maignan cedera lagi. Musimnya bersama AC Milan sudah berakhir. Penjaga gawang AC Milan Mike Maignan kembali mengalami cedera saat sesi latihan, yang hampir pasti membuatnya absen di pertandingan terakhir musim ini melawan Salernitana. Laporan awal menyebutkan bahwa Mike Maignan mengalami cedera di salah satu jarinya. Sampai Milan kemudian mengonfirmasi melalui Twitter bahwa ia mengalami dislokasi jari kelima di tangan kirinya. Pemindaian menunjukkan tidak ada patah tulang, yang meskipun merupakan kabar baik bagi tim nasional Prancis menjelang Euro 2024. Tidak membantu Mike Maignan untuk pertandingan AC Milan melawan Salernitana pada akhir pekan ini. Marco Sportiello akan terus menggantikan Mike Maignan sebagaimana yang telah dilakukannya dalam beberapa pertandingan terakhir. Maignan sebelumnya sedang dalam masa pemulihan dari masalah otot dan seharusnya kembali bermain saat melawan Granata, pertandingan yang kemungkinan menjadi yang terakhir bagi pelatih Stefano Pioli. Cedera terbaru ini hanya menambah kesalahan seputar Mike Maignan dan catatan cederanya musim ini yang sangat merugikan seorang penjaga gawang. Spekulasi transfer yang mengelilingi dirinya semakin menguatkan kemungkinan bahwa Mike Maignan telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk AC Milan. Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk mengontrak Mike Maignan sejak paruh kedua musim ini. Absennya Maignan di pertandingan terakhir musim ini tentu menjadi pukulan bagi AC Milan. Tak bisa tampil di pertandingan melawan Salernitana secara otomatis telah membuat musim ini sudah berakhir bagi Mike Maignan. Di Marzio, AC Milan tunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatih baru AC Milan. AC Milan tampaknya telah mengambil keputusan terkait siapa yang akan menjadi pelatih kepala barunya. Menurut laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, Paulo Fonseca adalah sosok yang terpilih untuk memimpin Rossoneri. Manajer asal Portugal ini telah menunjukkan ketertarikannya pada proyek yang ditawarkan oleh AC Milan, meskipun Fonseca menerima tawaran perpanjangan kontrak dengan gaji besar dari Lille, serta adanya minat dari Marseille yang juga dijadwalkan bertemu dengannya. Ia tampaknya lebih condong untuk bergabung dengan Rossoneri. Fonseca yang sebelumnya pernah melatih AS Roma memiliki beberapa tawaran menggiurkan dari klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester United dan Bayern Munchen. Namun ia memilih Milan, meskipun secara finansial tawaran dari Lille dan Marseille lebih menggiurkan. Keyakinan pelatih asal Portugal itu pada proyek jangka panjang AC Milan yang menawarkan kontrak 3 tahun dan jaminan tim yang kompetitif menjadi faktor utama dalam keputusannya. Selain itu, kembalinya ke Italia juga menjadi pertimbangan penting bagi Fonseca. Namun, sebelum penandatanganan perjanjian resmi dapat dilakukan, Pioli harus secara resmi keluar dari posisinya sebagai pelatih kepala AC Milan. Hal ini disebabkan oleh negosiasi pesangon yang sedang berlangsung. Dalam beberapa jam terakhir, telah terjadi kontak terus-menerus antara pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perjanjian dengan Pioli. Begitu masalah ini terselesaikan, Fonseca diharapkan segera mengomunikasikan keputusan akhirnya kepada Lille dan Marseille, mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya, dan memulai era baru di AC Milan. Inilah 3 masalah utama yang harus diselesaikan Paulo Fonseca jika jadi pelatih AC Milan. Paulo Fonseca diyakini telah dipilih sebagai pelatih baru AC Milan menggantikan Stefano Pioli pada musim panas nanti. Namun tantangan besar sudah menanti pelatih asal Portugal tersebut. Fonseca harus mengatasi 3 masalah utama jika ingin membawa Milan kembali berjaya di Serie A dan kompetisi Eropa. Yang pertama, keputusan antara penggemar dan kepemilikan klub. Salah satu masalah utama yang harus dihadapi Fonseca adalah adanya keterputusan antara basis penggemar Milan dan pemilik klub. Para penggemar merasa kecewa dengan apa yang mereka anggap sebagai kurangnya ambisi dari pihak kepemilikan. Untuk mengatasi ini, Fonseca perlu menunjukkan performa yang mengesankan sejak awal musim. Hanya dengan bukti nyata bahwa AC Milan mampu bersaing untuk meraih trofi, kepercayaan para penggemar bisa dipulihkan. Yang kedua, krisis cedera para pemain. Masalah besar lainnya yang menghambat AC Milan adalah banyaknya pemain yang cedera. Cedera terutama di lini pertahanan,
telah menjadi kendala serius dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan nasib buruk. Fonseca harus menemukan cara untuk mengurangi tingkat cedera dalam timnya, baik melalui strategi pelatihan yang lebih baik, program kebugaran yang ditingkatkan, atau mungkin penyelesaian taktik untuk mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, kurangnya keseimbangan pertahanan. Kurangnya keseimbangan di lini pertahanan menjadi masalah ketiga yang harus diselesaikan oleh Fonseca. Musim ini, I Rossoneri terlalu mudah ditembus di Serie A. Kebobolan lebih banyak gol dibandingkan tim-tim lain di paruh atas klasemen, kecuali Napoli yang berada di peringkat ke-10. Untuk memperbaiki ini, Fonseca perlu memperkuat pertahanan tim yang bisa terbantu dengan berkurangnya jumlah cedera dan meningkatkan kualitas di sektor belakang. Paulo Fonseca dihadapkan pada tugas yang berat untuk membawa AC Milan kembali ke pucuk kejayaan, mengatasi keterputusan antara penggemar dan kepemilikan, mengurangi krisis cedera, serta memperbaiki keseimbangan pertahanan akan menjadi kunci kesuksesan bagi Fonseca. Jika dia mampu menyelesaikan ketiga masalah ini, Milan bisa kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A dan bersaing di panggung Eropa. Al Hilal siap tebus klausul rilis Rafael Leao senilai 175 juta euro. Klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, menunjukkan minat besar untuk merekrut pemain sayap AC Milan, Rafael Leao. Menurut laporan dari surat kabar Portugal, via Milan News, Al Hilal tidak gentar dengan klausul pelepasan sebesar 175 juta euro yang tercantum dalam kontrak Leao. Klub Arab Saudi ini berencana untuk memanfaatkan peluang membawa Leao keluar dari Eropa setelah musim yang dianggap mengecewakan. Meskipun tidak ada indikasi bahwa AC Milan secara aktif berusaha menjual Leao pada musim panas ini, klausul pelepasan dalam kontraknya dapat menjadi faktor penentu. Jika klausul tersebut diaktifkan, Al Hilal harus membayar lebih mahal dibandingkan dengan tawaran yang mungkin datang dari klub-klub seperti Chelsea atau Paris Saint-Germain. Ini memberi Milan keputusan besar yang harus diambil jika tawaran menggiurkan dari Al Hilal benar-benar datang. Tujuan utama Al Hilal adalah membangun tim yang mampu menjuarai Piala Dunia antar klub, yang berarti mereka harus mengalahkan juara Liga Champions. Sebagai juara Liga Pro Saudi, Al Hilal berencana mengajukan proposal besar selama musim panas untuk mengamankan jasa Leao, memberikan AC Milan keputusan nyata untuk diambil mengenai masa depan pemain sayap mereka tersebut. Leao saat ini berada dalam posisi yang unik, meskipun menjadi pemain dengan nilai tertinggi di AC Milan. Performa buruknya musim ini tampaknya telah membatasi minat dari klub-klub besar Eropa. Namun keyakinan yang ada adalah bahwa Leao ingin tetap bertahan di AC Milan. Dengan ambisi besar Al Hilal dan klausul pelepasan yang tinggi, situasi Rafael Leao menjadi salah satu yang perlu diawasi dalam jendela transfer musim panas ini. AC Milan harus mempertimbangkan dengan cermat tawaran yang mungkin datang dan dampaknya terhadap rencana jangka panjang klub. Sementara Leao sendiri harus memutuskan apakah akan bertahan di Eropa atau menerima tantangan baru di Liga Pro Saudi.